Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas sesuatu yang mengejutkan, di mana kemarin tanggal 10 April 2025 saya mendapatkan kabar bahwa salah seorang nasabah Julo tiba-tiba didatangi oleh DC lapangan. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini menggunakan pinjol Julo lalu ada yang sudah telat bayar, hati-hati saja karena ternyata DC lapangan Julo sudah mulai disebar. Dan ini akan saya sampaikan berdasarkan yang sudah saya terima kabar dari nasabah itu sendiri. Saya sudah berkomunikasi langsung dengan nasabah itu dan ternyata benar DC lapangan Julo mengunjungi rumah nasabahnya. Lalu telat bayar berapa lama, nilai hutangnya berapa, di kota mana nasabah tersebut berdomisili sehingga sampai didatangi DC lapangan. Buat teman-teman yang penasaran silahkan disimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini tidak menjadi ketakutan buat teman-teman semuanya, tetapi menjadi penyemangat agar kalian tetap tenang, tetap jangan panik, jangan cemas, dan tetap berusaha berpikir positif. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol manapun, saya ucapkan selamat, karena fakta di luaran sana orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol hidupnya lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rawat-rawat pinjol, masih maksa bayar pinjol, rela gali lubang tutup lubang dan endingnya tetap gagal bayar. Jadi lebih baik gagal bayar di awal daripada kalian gali lubang tutup lubang dulu dan akhirnya tetap akan gagal bayar. Oke, pembahasan mengenai DC lapangan Julo tiba-tiba datang mengunjungi rumah nasabah. Nah, ini pasti sangat mengagetkan karena kita tahu Julo ini jarang mendatangkan DC lapangan, dan kalaupun ada, DC lapangan Julo itu hanya ada di daerah-daerah Jabodetabek seperti kantor dekat lokasi-lokasi yang dekat dengan kantor Julo tersebut. Tapi kemarin tanggal 10 April 2025 ternyata DC lapangan Julo langsung mengunjungi nasabah-nasabah yang telat bayar di daerah Kabupaten Bandung Barat. Nah, buat teman-teman yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat dan kalian memiliki utang pinjol di Julo, hati-hati saja ketika kalian telat bayar ternyata didatangi DC lapangan. Tapi ini jangan sampai dijadikan ketakutan ya. Kita tahu sekarang aturan OJK sudah ketat sekali tentang penagihan debt collector pinjaman online ataupun debt collector yang lainnya. Jadi kalian gak usah panik, kalian bisa pelajari aturan-aturan OJK tersebut, lalu kalian kuatkan mental, siapkan mental, apapun yang terjadi hadapi saja jika memang kalian sudah menyatakan tidak mampu bayar. Nah, ceritanya ada salah seorang nasabah yang curhat pada saya bahwa dia itu didatangi DC lapangan Julo, tetapi katanya dia itu tidak ada di rumah, sedang keluar rumah, dan yang menerima DC lapangan tersebut adalah saudaranya. Dan ketika DC lapangan datang ke rumahnya itu, saudaranya langsung menelepon ke dia, ke nasabah itu, dan langsung disambungkan dengan DC Julo tersebut. Dan memang benar nasabah tersebut mendengar bahwa dia itu adalah debt collector Julo, tapi tidak bertemu langsung. Nah, yang ditanyakan oleh DC tersebut adalah bagaimana tentang hutangnya, kenapa belum dibayarkan. Cuman si nasabah ini kan tidak ada uang lagi sehingga tidak bisa membayarkannya, dan dia si DC lapangan tersebut titip pesan nanti kalau misalkan tidak melakukan pembayaran hari ini atau besok atau lusa dia mau datang lagi, katanya seperti itu. Lalu besoknya nasabah tersebut menghubungi saya berkomunikasi langsung via telepon, dan nasabah tersebut menyampaikan bahwa dia telat bayar kurang lebih 2 bulan di Julo dengan nilai nominal hutang antara 5 juta sampai 6 juta rupiah katanya. Baru telat
kurang lebih 2 bulan langsung didatangi DC lapangan. Nah ini teman-teman harus waspada ya, ternyata Julo sudah mendatangkan DC lapangannya, tapi saya tidak tahu apakah ini benar karena saya tidak melihat langsung, tapi ini penyampaian dari nasabah yang didatangi Julo dan DC lapangan tersebut mengaku dari Julo, cuma nasabah tersebut tidak sempat bertemu langsung dan apalagi sampai menanyakan surat-surat penagihannya. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar di Julo di daerah manapun, untuk hati-hati saja. Ketika kalian memang tidak siap mental dan tidak bisa beradu argumen dengan DC lapangan Julo, lebih baik kalian gak usah menemuinya, menghilang saja dari peredaran ya, lebih baik seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian kepentok dan tiba-tiba saat kalian di rumah DC Julo datang ke rumah, maka kalian harus tetap tenang, lalu tetap kuatkan mental, hadapi saja. Jika memang kepentok ya, kalian nggak bisa menghindar, hadapi saja. Dan yang pertama yang harus kalian lakukan adalah jangan coba-coba membawa DC lapangan Julo tersebut ke dalam rumah Anda ya, cukup di luar saja, di depan teras rumah Anda. Lalu kalian tanyakan surat-surat kelengkapan penagihannya, dari mulai KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihannya, dan sertifikat penagihan. Ingat, antara KTP dan ID card-nya harus sama ya, jangan sampai namanya berbeda. Lalu surat penagihannya ada nama kalian, ada rincian hutang kalian, ditujukan untuk kalian ya, untuk sesuai dengan nama kalian. Dan yang ketiga adalah SPP ya, surat sertifikasi profesi penagihan, harus dibawa oleh DC lapangan tersebut. Kalau misalkan keempat persyaratan tadi sudah dibawa, barulah kalian boleh berbicara masalah hutang-hutang piutang, karena faktanya ternyata yang datang ke nasabah itu adalah orang eksternal ya, jadi bukan langsung DC lapangan Julonya, tapi orang eksternal atau pihak ketiga. Ingat, baru telat 2 bulan sudah didatangi ya. Setelah kalian menerima dan menanyakan kelengkapan surat-surat tadi, barulah berbicara masalah utang piutang. Kalau misalkan kalian menyatakan sudah tidak mampu bayar, sampaikan saja kalian sudah tidak sanggup bayar lagi, terserah nanti resikonya seperti apa, hadapi saja. Dan si DC lapangan tersebut kalau misalkan ngomel-ngomel gak usah dilayani. Kalau misalkan dia melakukan perbuatan yang melanggar SOP, kalian rekam saja, abadikan dan simpan buktinya ya. Jangan sampai kalian layani, jangan sampai sarua gelona ya. Kalau misalkan dia stres, kalian jangan ke bawah stres. Itulah teman-teman kisah nyata. Ternyata ada nasabah Julo yang didatangi DC lapangan pada tanggal 10 April 2025 di daerah Kabupaten Bandung Barat. Jadi saya sampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kalian tetap semangat, tetap kuatkan mental apapun yang terjadi. Jika kalian tidak mampu bayar, stay gagal bayar daripada gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang lama, itu bukanlah solusi, tapi akan menjerumuskan kalian ke dalam lingkaran hutang yang mungkin tidak akan pernah ada selesainya. Oke, yang jelas kalian harus tetap semangat apapun yang terjadi. Gagal bayar di pinjol itu adalah bukan akhir hidup Anda, tapi adalah awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, itulah sekilas info mengenai DC lapangan Julo yang sudah mulai disebar di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Semoga yang kalian dapatkan hari ini mendapatkan info yang bermanfaat dan tidak dijadikan ketakutan, tidak dijadikan kecemasan, tidak dijadikan kepanikan. Jadilah ini sebagai penyemangat agar kalian tetap semangat untuk menghadapi segala apapun yang terjadi di saat kalian kesulitan membayar utang pinjol tersebut. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.